Oleh karenanya di antara contoh yang paling menakjubkan tentang sifat maafkan adalah contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Luar biasa, memaafkannya luar biasa. Ya. Ini pernah saya sampaikan dalam kajian-kajian, tapi saya ingin sampaikan lagi karena memang luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf yang begitu panjang. Intinya Nabi Yusuf didolimi oleh kakak-kakaknya. Dilemparkan dalam apa? Sumur. Setelah dilemparkan dalam sumur, masih kecil Yusuf, kasihan. Dipisahkan dari bapaknya, dia sangat cinta kepada bapaknya, bapaknya sangat cinta kepada dia. Dia tahu bagaimana sedihnya bapaknya kalau terjauhkan dari dia. Antum kalau dipisahkan sama, misalnya dipisahkan, waliyadzubillah, dipisahkan dari istri. Antum tahu istri antum sangat sayang sama antum. Antum sedih atau tidak? Antum sedih dari dua sisi. Sedih dari antum terpisah dari istri antum, ini kesedihan tersendiri. Kesedihan yang kedua memikirkan kesedihan istri. Paham? Atau antum nggak paham? Saya ulangi lagi. Kalau antum taruhlah dipaksa dipisah dari istri, antum akan tersiksa dari dua sisi. Pertama, terpisahnya antum dari istri ini kesedihan tersendiri. Yang kedua, antum memikirkan istri antum yang sedih memikirkan antum. Jadi antum semakin apa? Bersedih. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam tahu ayahnya Yakub alaihissalam, bapaknya sangat sayang kepada dia. Makanya dia tidak ingin anaknya dibawa. Kakak-kakaknya ngerayu gimana kita bisa bawa Yusuf keluar. Ya. Ini la yahzununi an tadhhabu bih. Menyedihkan saya kalau kalian bawa dia pergi. Bapaknya tidak melihat Yusuf satu hari. Pingin Nabi Yusuf selalu dekat, si kecil Yusuf. Jadi Nabi Yusuf menderita, dilempar dalam sumur, dipisahkan dari bapaknya, memikirkan kesedihan orang tuanya. Ini yang pertama, dilempar dalam sumur, masih kecil. Kemudian yang kedua, waktu ditemukan oleh orang-orang yang mendapati Nabi Yusuf, ternyata kakak-kakaknya masih di situ. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Kakak-kakaknya masih menunggu di situ, waktu diangkat, jangan diambil, itu budak kami yang kabur, beli aja, dijual, bayangkan. Adiknya dijual sama orang lain. Dijual dengan harga yang murah. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf akhirnya qadarullah dipelihara oleh seorang menteri di Mesir. Kemudian hasilnya istri sang menteri jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Konon namanya siapa? Zulekha, ya. Zulekha. Kalau Inggris mungkin Julia, ya. Kalau Yusuf Joseph, ya. Ibrahim Abraham. Terus kalau Yahya apa? John, ya. John ternyata Yahya, ya. Saya juga baru tahu kemarin. Nabi Yahya ternyata mereka bilang apa? John. Daud siapa? David. Keren, ya. Baik. Jeffrey, ya. Intinya ini aja. Nanti dihapus, ya. Baik, kita lanjutkan. Intinya Zulekha merayu Yusuf. Akhirnya Yusuf alaihissalam tidak mau, akhirnya dituduh Yusuf ingin menzinahinya. Akhirnya dia pun dipenjara. Bahkan yang ingin merayu Yusuf bukan hanya Zulekha, bahkan ibu-ibu yang lain juga merayu Yusuf. Akhirnya dipenjara. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam qadarullah dalam penjara bertemu dengan dua orang. Yang satu bermimpi memerah anggur, yang satu bermimpi sedang mengangkat roti di atas kepalanya. Maka Nabi Yusuf meramal mimpi mereka dengan berkata, adapun kamu yang melihat dalam mimpi mengangkat roti di atas kepalanya akan disalib, kemudian akan datang burung di atas kepalamu. Adapun kamu yang bermimpi memerah anggur, ya, engkau akan menjadi pelayan raja, kau akan selamat. Kemudian wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbik. Maka ya Nabi Yusuf berusaha, dia mengatakan, wahai fulan, kalau kau jadi pelayan raja jangan lupa ngomongin tentang saya, ceritakan tentang saya. Maksud Nabi Yusuf apa? Supaya raja tahu Nabi Yusuf itu difitnah, supaya Nabi Yusuf dibebaskan, tidak dipenjara lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata syaitan membuat orang ini lupa untuk cerita kebaikan Nabi Yusuf. Setelah jadi pelayan dia lupa sama Yusuf, lupa. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara lagi, bertambah 7 tahun. Jadi lupanya 7 tahun orang. Dalam sebagian ahli tafsir mengatakan dia 7 tahun lupa. Setelah 7 tahun berikutnya baru dia ingat. Baik. Akhirnya setelah 7 tahun raja bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijab. Saya melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan seterusnya. Siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata anak buahnya semuanya enggak ada yang tahu. Akhirnya pelayan raja baru ingat. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Maka akhirnya pelayan raja ini ingat. Setelah 7 tahun baru dia ingat. Dia mengatakan,
utuskan saya kepada Yusuf. Saya tahu Yusuf bisa menafsirkan mimpi ini. Perhatikan di sini. Datanglah orang ini setelah 7 tahun datang kepada Yusuf. Dia bilang, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf, wahai orang yang jujur, tolong tafsirkanlah mimpi raja tentang 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 bulir hijau dan 7 bulir yang kering. Semoga saya bisa kembali kepada mereka, saya kabarkan tentang tafsiran mimpi tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, langsung Nabi Yusuf tafsirkan. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Nabi Yusuf tidak mengatakan, ente kemana saja 7 tahun? Subhanallah, Nabi Yusuf sangat memaafkan. Kalau kita, tunggu dulu. Enak aja ente 7 tahun saya di sini. Nabi Yusuf tidak, sama sekali tidak mengungkit. Dan subhanallah, dia pun tidak dendam kepada raja. Ya, biar raja mereka ini orang Mesir mati konyol, enggak. Bahkan Nabi Yusuf bukan hanya menafsirkan, bahkan dia langsung memberi solusi. Makanya di antara kebaikan Nabi Yusuf, para ulama sebutkan, dia bukan tafsiran mimpi tersebut artinya begini, harusnya tafsirannya begini. Akan ada 7 tahun musim panen dan akan ada 7 tahun musim kering. Titik. Itu tafsiran mimpi. Tapi ternyata Nabi Yusuf tidak ngomong demikian. Dia langsung kasih solusi. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Caranya kalian 7 tahun tanam sebanyak-banyaknya. Apa yang kalian panen maka simpan kecuali sedikit yang kalian makan. Makan sedikit-sedikit, sisakan yang banyak. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang 7 tahun berikutnya, musim paceklik, musim kemarau, dan akan menghabiskan seluruh lumbung gandum yang kalian simpan kecuali sedikit yang kalian sisakan. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Dan akan datang 1 tahun berikutnya di mana hujan sangat keras sehingga orang akan memerah anggur. Jadi Nabi Yusuf bukan hanya sekedar menafsirkan mimpi, tapi langsung memberikan apa? Solusi. Subhanallah. Kemudian akhirnya dilapor kepada raja. Raja mengatakan, panggil Yusuf ke sini. Falamma ja'a ar-rasul qala irji' ila rabbik. Akhirnya waktu utusan raja datang, wahai Yusuf, dipanggil sama raja. Kata Yusuf, pulang kembali kepada rajamu. Tanyakan kepada rajamu, ma balu niswatil lati qata'na aydiyahun. Inna rabbi bikaidihinna alim. Tanyakan kepada rajamu berita tentang para wanita yang pernah memotong-motong tangan mereka. Yusuf saatnya dia untuk menunjukkan dia tidak bersalah. Tapi tanpa dendam terhadap wanita-wanita tersebut, tidak dendam. Kalau dia dendam, dia mengatakan sampaikan sama raja itu potong lagi tangan mereka. Tapi dia tidak dendam sama sekali. Padahal dia di penjara lebih dari 7 tahun gara-gara perbuatan ulah Zulaikha dan teman-temannya. Tapi sama sekali dia tidak dendam dan dia tidak menyuruh raja untuk memberi hukuman kepada mereka, tidak menuntut balas. Ya, saya sudah di penjara maka boleh menuntut balas kembali, sama sekali tidak. Karena dia memang seorang yang sangat pemaaf. Taib akhirnya, masih ada waktu ya? Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam, qadarullah akhirnya menjadi seorang bendaharawan Raja Mesir. Menjadi menteri keuangan yang mengatur pembagian gandum. Sampai akhirnya tatkala musim paceklik tiba, ternyata musim paceklik tersebut bukan hanya di Mesir, sampai mengenai keluarganya di Palestina. Maka datanglah kakak-kakaknya, kemudian minta beli gandum karena Nabi Yusuf jual gandum. Dia kasih ide sama Raja Mesir, gandum kita berlebihan, maka juallah kepada orang-orang yang miskin. Dan dia berharap kakaknya datang. Dan benar, akhirnya kakaknya 10 orang datang. Ya. Kemudian minta membeli gandum. Intinya, ya. Nabi Yusuf disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Nabi Yusuf bertanya, "Kalian berapa bersaudara?" 12. "Kok cuma 10?" "Iya, 10 kami ada 2 orang yang masih ketinggalan." "Siapa?" "Binyamin sama Yusuf." "Mana Binyamin?" "Di bapaknya." "Yusuf hilang dari dulu." Sebenarnya oleh tafsir demikian. Ya. Nabi Yusuf pun tidak marah. Ya. Kemudian waktu Binyamin diatur oleh Nabi Yusuf sehingga tertuduh mencuri, apa kata kakak-kakaknya? "Iyasrik faqad saraka akhun lahu min qabl." Kalau Binyamin pernah mencuri, sungguhnya saudaranya Yusuf juga pernah mencuri. Itu ngomongnya kepada Nabi Yusuf. Fa asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahum. Nabi Yusuf jengkel tapi tidak dia ungkapkan. Kalian tuduh saya mencuri? Ya, tidak. Sampai akhirnya intinya akhirnya ketahuanlah. Ya, waktu mereka akhirnya kelaparan, mereka pun datang, mereka pun mengiba-iba. Ya, mereka mengatakan, "Wahai Yusuf, berilah sedekah kepada kami, wahai ayuhal aziz, massana wa ahlana ad-durru
wa ji'na bi bidha'atin musjatin fa awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina inna Allaha yajzil mutasaddiqin. Kata mereka, wahai sang menteri, sungguh kami telah diterima dengan kemudaratan, penderitaan, dan keluarga kami di Mesir, di Palestina telah mengalami penderitaan. Nabi Yusuf langsung ingat bapaknya, ingat ibunya. Yang lapar bukan cuma kakak-kakaknya yang kurang ajar ini, bukan. Bapak dan ibunya juga apa? Kelaparan. Dan kami tidak punya barteran yang mahal untuk membeli, maka bersedekahlah. Kami hanya bisa membayar dengan sedikit, bersedekahlah kepada kami. Hari Nabi Yusuf buka kartu. Dia mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Pertama Nabi Yusuf dengan begitu lembutnya dia mengatakan, wahai kalian, apa kalian masih ingat apa yang pernah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya waktu kalian masih jahil? Pernyataan Nabi Yusuf, id antum jahilun, tatkala kalian masih jahil, ini menunjukkan Nabi Yusuf beri uzur kepada mereka. Karena Nabi Yusuf seakan-akan mengatakan perbuatan kalian waktu kalian masih apa? Jahil. Luar biasa. Mereka akhirnya tahu, anta Yusuf, kau adalah Yusuf. Naam, ana Yusuf wa hadha akhi. Saya Yusuf adalah saudaraku. Akhirnya mereka mengatakan, wahai Yusuf, maafkan kami, ya, sungguhnya kami yang bersalah. Mereka minta maaf langsung kepada Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian. Sungguhnya Allah akan mengampuni kalian. Nabi Yusuf berjanji, saya tidak akan pernah mencela kalian. Dan ini luar biasa sifat maafkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kebanyakan orang kalau maafkan ngomel dulu, ya, ente brengsek, ente kurang ajar, tapi saya maafkan, ya. Nabi Yusuf tidak ada cercaan, tidak ada celaan, langsung dia maafkan. Ya, tidak susah seperti ini. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, datangkan bapakku, ibuku, bawa ke sini. Intinya akhirnya Nabi Yusuf teman-saudaranya bawa bapaknya dan bawa ibunya. Nabi Yusuf kemudian buka kartu kepada bapaknya. Dia mengatakan, ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahanda, inilah tafsir dari mimpiku sekian puluh tahun yang lalu, Allah telah hidupkan dalam kenyataan, ya. Kemudian kata Nabi Yusuf, waqad ahsana bi. Azan dulu ya. Azan dulu, habis itu kita selesai. Silakan. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Kita lanjutkan pengajian kita. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan ayahnya, beliau berkata, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahanda, inilah tafsiran dari mimpiku sebelumnya, Allah telah menjadikannya sebagai kenyataan. Kemudian Nabi Yusuf menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kata Nabi Yusuf, waqad ahsana bi id akhrajani minasijin. Sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku tatkala Allah mengeluarkan aku dari penjara. Padahal di antara nikmat sebelumnya yaitu Allah telah menyelamatkan aku dari sumur, ya, dan seterusnya. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyebutkan permasalahan sumur. Kenapa? Karena dia sudah berjanji tidak akan mencela kakak-kakaknya yang dahulu pernah berbuat salah. Karena kalau dia cerita sama bapaknya, saya dikeluarkan dari sumur, mungkin bapaknya tanya, ada apa dulu di sumur yang lempar kakak-kakakmu? Akhirnya kan terungkap lagi. Padahal Nabi Yusuf sudah berjanji tidak akan mengungkit-ungkit lagi. Sehingga masalah sumur dia skip, dia loncat. Tidak dia sebutkan demi untuk menunaikan janjinya tidak akan mengungkit-ungkit lagi kesalahan apa? Kakak-kakak beliau alaihi salam. Ya, ini menunjukkan betapa sifat Nabi Yusuf yang sangat mudah memaafkan dan sangat baik, ya. Sehingga tidak ungkit-ungkit lagi masalah tersebut. Adapun setelah itu Nabi Yusuf mengatakan, waqad akhrajani minasijin wa jaa'a bikum. Setelah itu Nabi Yusuf berkata, di antara kenikmatan yang lain, Allah mendatangkan kalian dari kampung, dari Palestina menuju kota Mesir. Min ba'di an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Ya, ini antara kenikmatan. Tadinya saya dan kakak-kakak saya berseteru. Adapun perseteruan antara Yusuf dengan kakak-kakaknya, ayahnya tahu, maka tidak perlu disembunyikan. Ini sudah ayahnya sudah tahu. Tapi kalau Nabi Yusuf dilemparkan dalam sumur, ayahnya nggak tahu, maka nggak perlu dibicarakan. Tapi di antaranya kenikmatan, Nabi Yusuf berkata, dahulu saya bertengkar dengan kakak saya. Dan subhanallah, waktu Nabi Yusuf mengungkapkan permasalahan ini, dia tidak mengatakan setelah kakak-kakak saya berbuat jahat kepada saya, tidak. Tapi dia menyandarkan kesalahan kepada syaitan. Dia mengatakan syaitan yang mengadu domba. Kemudian yang kedua, setelah pertama dia menyandarkan kesalahan kepada syaitan, yang kedua dia seakan-akan kesalahan dari dua belah pihak. Dia mengatakan nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dan kakak-kakakku, seakan-akan kesalahan dari dua belah pihak. Padahal yang salah hanyalah dari kakaknya saja. Ini menunjukkan Yusuf benar-benar memilih kata-kata supaya kakak-kakaknya tidak tersinggung lagi. Dan demikian Nabi Yusuf alaihissalam luar biasa, ya.
memaafkan. Oleh karenanya masalah ini diingatkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga mengalami yang semisal ini. Rasulullah SAW diusir dari kampung halamannya, dari kota Mekah, diuji dengan ujian yang luar biasa, diusir dari kampungnya, padahal begitu banyak kenangan indah di kampungnya tersebut. Di Mekah lah beliau dilahirkan, situlah beliau menikah dengan istri tercintanya Khadijah, situlah lahir anak-anaknya, situlah ada rumah pertamanya di situ, ya, berbagai macam keindahan, situlah dia dirawat oleh ibunya, oleh kakeknya, oleh pamannya dan seterusnya. Kemudian diusir dengan meninggalkan seluruh kekayaannya. Demikian juga para sahabat diusir. Rasulullah SAW harus pergi dengan terpaksa. 8 tahun kemudian Rasulullah SAW balik lagi, dari setelah diusir ke Madinah, Rasulullah SAW balik lagi kota Mekah, kali ini dengan kondisi yang berbeda. Kali ini Nabi membawa pasukan 10.000 pasukan. Saatnya Nabi untuk sombong dan angkuh seharusnya, tapi Rasulullah SAW tidak sombong dan tidak angkuh. Bahkan Rasulullah SAW naik di atas ontanya dengan penuh tawadhu sampai menundukkan pandangannya tatkala masuk dalam kota Mekah. Sehingga ada yang nyeletuk berkata, hadhihi yaumul malhamah, ini adalah hari pertumpahan darah. Tapi Nabi tidak menjalankan hal tersebut. Kalau Nabi saatnya balas dendam, maka saat itulah dia balas dendam. Namun dia tidak balas dendam. Maka dia kumpulkan orang-orang kafir Quraisy di Ka'bah. Orang kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Harusnya dipenggal seluruhnya ini. Tapi kata mereka, akhun karim, ibnu akhin karim, engkau adalah saudara kami yang baik, ya, sama-sama Quraisy. Engkau adalah putra dari seorang yang baik, ya, engkau pasti berbuat baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ma aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf, ya, la tasriba alaikumul yaum. Yang aku ucapkan kepada kalian tidak lain kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam, tidak ada celaan bagi kalian. Idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian bebas. Rasulullah SAW akhirnya maafkan mereka, sehingga akhirnya banyak di antara mereka akhirnya masuk Islam. Saatnya Rasulullah SAW balas dendam, namun Rasulullah SAW tidak balas dendam, dan dia ingat tentang bagaimana sifat memaafkan saudaranya Yusuf alaihissalam, dan Nabi mengikuti sifat Nabi Yusuf alaihissalam.